Asal-usul Kota Bandung. Kisah dari Provinsi Jawa Barat. Bandung adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal dengan suasananya yang sejuk serta keindahannya, sehingga mendapatkan julukan Paris van Java atau Kota Paris dari Jawa. Kota Bandung juga identik dengan sebuah sungai yang bernama Citarum. Berawal dari Sungai Citarum inilah Bandung memiliki kisah asal-usulnya. Pada suatu waktu nan lampau, tersebutlah seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa memiliki seorang putri nan jelita yang bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wisesa memiliki dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, ketika Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus. Lahar Gunung Tangkuban Perahu menerjang desa-desa di sekitarnya, sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjang lahar, Empu Wisesa menemukan dua bayi yang ditinggal mati orang tuanya. Empu Wisesa kemudian merawat dua bayi tersebut serta memberinya nama Wira dan Jaka. Sementara itu, lahar Gunung Tangkuban Perahu masih terus menyala hingga belasan tahun berikutnya. Selain merawat Wira dan Jaka dengan penuh kasih sayang, Empu Wisesa juga mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya. Bukan hanya ilmu bela diri, Empu Wisesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup. Meskipun tanpa diawasi oleh Empu Wisesa, Wira tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sedangkan Jaka, kerjanya hanya bermalas-malasan ketika tidak ada Empu Wisesa. Suatu hari, Jaka menemui Empu Wisesa. Jaka, apakah ada yang penting sehingga kau meminta berbicara empat mata denganku? Benar, Empu. Ananda ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan apakah yang penting itu? Ananda ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan Ananda ini. Baiklah. Kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa. Sudah saatnya menikah. Empu Wisesa pun kemudian menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. Tapi ayah, aku hanya mau menikah dengan Wira. Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka. Itu kan masalah ayah. Kenapa tidak bertanya kepadaku terlebih dahulu? Mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa pun pergi keluar rumah, berjalan-jalan sambil memikirkan jalan keluar. Hingga Empu Wisesa melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah di sekitarnya. Lahar Gunung Tangkuban Perahu yang menyala-nyala itu sepertinya memberikan jalan keluar bagi Empu Wisesa. Esok harinya, Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. Nah, Wira dan Jaka, aku akan menyampaikan sesuatu dan kalian jangan membantahnya. Lihatlah lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkan lahar itu, maka akan kunikahkan dengan Sekar. Syarat yang tidak masuk akal. Mana mungkin lahar ini bisa dipadamkan? Lahar ini api yang menyala-nyala. Api bisa dipadamkan dengan air. Wira kemudian mencari sumber air dalam jumlah besar. Hingga akhirnya dia melihat Sungai Citarum. Sedangkan lahar Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang agak rendah. Dengan ilmu yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum. Reruntuhan bukit itu membendung aliran Sungai Citarum. Air yang meluap itu kemudian mengalir ke lahar panas yang menyala-nyala. Air Sungai Citarum pun segera meluap dan masuk ke cekungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu. Cekungan lahar panas yang menyala-nyala tersebut kini berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan nama Danau Bendung karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung.
Sesuai dengan janjinya, Empu Wisesa menikahkan Wira dengan Sekar. Perhelatan pernikahan digelar meriah dengan mengundang para penduduk di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, Danau Bendung airnya semakin surut dan mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar pun pindah ke lahan yang subur itu. Mereka membuat ladang dan sawah dengan hasil yang melimpah. Bukan hanya Wira dan Sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut, warga lainnya banyak yang berdatangan. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah. Wira kemudian diangkat menjadi pemimpin dan daerah bekas Danau Bendung tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. Asal-usul Cianjur. Kisah dari Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cianjur terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan ini terkenal dengan hasil pertaniannya, yaitu beras. Sebagaimana tempat-tempat lainnya di Nusantara, Cianjur juga memiliki kisah asal-usulnya. Dahulu kala, di sebuah desa nan subur, tersebutlah seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia menguasai sebagian besar sawah dan ladang di desa tersebut. Sayangnya, tuan tanah tersebut sikapnya sangat kikir. Ia mendapatkan hasil panen yang melimpah, tetapi sangat sedikit melakukan sedekah. Karena sikapnya itulah, para warga desa menjuluki tuan tanah tersebut dengan nama Pak Kikir. Ini 2 rantang beras jatahmu selama seminggu. Bukan hanya kepada warga, bahkan kepada anaknya pun Pak Kikir ternyata juga bersikap kikir. Suatu hari, salah seorang warga desa yang sangat tua datang ke rumah Pak Kikir. Tuan, pinjamilah hamba 1 rantang beras. Kasihanilah cucu hamba belum makan. Apa? Pinjam beras? Kau pikir aku tidak butuh beras? Cepat sana pergi. Tidak ada beras untukmu. Persediaan berasku sudah menipis. Melihat hal tersebut, anak Pak Kikir mengambil 1 rantang beras miliknya. Kakek, ini saya masih punya serantang beras. Bawalah. Wah, terima kasih banyak, Nak. Budimu sungguh baik. Bapak tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Sifat anak Pak Kikir ternyata sangat berlainan dengan ayahnya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ayahnya, dia banyak membantu warga desa, terutama mereka yang miskin dan sudah tua. Hingga akhirnya, hujan pun tiba menandai datangnya musim tanam. Sebagaimana menjadi tradisi, sebelum menanam padi, para warga desa mengadakan kenduri agar terhindar dari hama dan ketika panen mendapatkan hasil yang melimpah. Pak Kikir pun juga melakukan kenduri, meskipun hanya didasari rasa khawatir hasil panennya diganggu hama. Pak Kikir mengundang seluruh warga desa datang ke rumahnya. Namun, warga yang datang penuh harap itu harus kecewa karena makanan yang disediakan sangat sedikit. Itu pun tidak cukup layak untuk disajikan kepada para tamu undangan. Banyak di antara para tamu yang tidak kebagian makanan. Tidak lama setelah warga desa berdatangan, seorang nenek tua dengan pakaian lusuh datang ke rumah Pak Kikir. Hei, nenek tua, siapa kamu? Untuk apa datang ke sini? Maaf Tuan, saya ini hanya sebatang kara, hidup dari belas kasihan orang. Kiranya Tuan sudi memberi saya sedikit nasi. Dari kemarin saya belum... Tidak ada nasi untuk. Cepat pergi dari sini. Lihat, kepada nenek tua renta itu tidak punya kasihan. Padahal hartanya berlimpah. Kenapa dia susah sekali ya bermurah hati kepada sesama? Sedikit nasi saja Tuan, sekedar pengganjal perut. Sudah ku bilang dari tadi, tidak ada nasi untukmu. Pergilah cepat, atau aku akan mengusirmu dengan kekerasan. Akhirnya, si nenek tua itu pun pergi dari rumah Pak Kikir. Diam-diam dari dalam rumah, anak Pak Kikir melihat dan mendengarkan pembicaraan ayahnya dengan si nenek tua.
Hatinya pun sangat sedih melihat perilaku ayahnya. Anak Pak Kikir segera menyusul si nenek tua itu dan memberikan sebungkus nasi. Terima kasih banyak, Nak. Hatimu sungguh baik. Kelak, hidupmu akan mulia. Hanya sedikit nasi ini yang bisa saya berikan, Nek. Ini sudah lebih dari cukup. Orang tua sepertiku tidak butuh makan yang banyak. Nak, nanti malam kalau hujan mulai turun, segeralah pergi dari desa ini. Jangan memberitahu siapapun sebelum nanti malam. Dan ajaklah semua warga desa. Memangnya kenapa, Nek? Sudahlah, turuti saja kata nenek. Anak Pak Kikir hanya bisa diam membisu sambil melihat kepergian nenek berbaju lusuh itu. Dia masih tidak mengerti dengan perintah si nenek. Kenduri di rumah Pak Kikir itu pun berakhir. Para warga desa pulang ke rumah masing-masing, meskipun banyak di antara mereka yang tidak kebagian makanan. Dan ketika hari mulai gelap, benar kata si nenek, hujan rintik-rintik pun mulai turun. Kenapa kita harus meninggalkan desa ini? Apakah agar hartaku bisa dijarah? Tapi kata nenek itu, Bagaimana kamu bisa percaya pada pengemis tua itu? Apakah kamu sudah tidak waras? Hah? Ini hanya hujan biasa seperti hujan-hujan sebelumnya. Gagal meyakinkan ayahnya, anak Pak Kikir itu segera memukul kentongan memanggil semua warga. Terkejut mendengar suara kentongan di tengah hujan rintik-rintik, para warga pun berdatangan. Ada apa hujan-hujan begini memukul kentongan? Apa ada yang penting? kita harus segera meninggalkan desa ini sekarang juga. Kenapa? Suara petir dan kilat menyambar. Kalian segeralah pergi dari desa ini. Cepat, sebelum terlambat. Nenek, bukankah kau yang tadi siang? Iya benar. Sekarang pergilah kalian semua dari desa ini sebelum terlambat. Para penduduk desa tidak membantah lagi. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desa. Sementara itu, Pak Kikir bersikeras tidak mau meninggalkan desa. Dia tetap berada di rumahnya menjaga hartanya yang melimpah. Hujan semakin deras, disertai kilat yang menyambar-nyambar. Pelan-pelan, air mulai membanjiri desa tersebut. Ketika air semakin meninggi, Pak Kikir pun mulai panik. Tolong! Tolong! Namun sudah terlambat. Pak Kikir tenggelam bersama semua hartanya. Pagi harinya, dari puncak sebuah bukit, para warga desa melihat desa mereka yang sekarang sudah tenggelam dan berubah menjadi danau. Mereka semua sangat sedih. Meskipun masih sedih karena desa mereka tenggelam, para warga desa itu pun segera mencari lahan baru. Anak Pak Kikir diangkat menjadi pemimpin desa. Di lahan baru tersebut, anak Pak Kikir membagikan tanah secara adil kepada semua warga. Para warga sangat menghormati dan mematuhi perintah dari anak Pak Kikir. Mereka pun bergotong royong membangun saluran irigasi. Dalam perkembangannya, desa tersebut menjadi makmur dengan sawah-sawah yang subur dan saluran irigasi. Desa tersebut kemudian dikenal dengan Anjuran, karena warga yang mematuhi anjuran pemimpinnya. Dengan sistem pengairan yang baik, desa tersebut kemudian bernama Cianjur. Ci dalam bahasa Sunda artinya adalah air.